Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita lanjutkan materi di bab 2. Quran Hadis bab 2, sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang pertama, sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Awal pertama kali Al-Quran diturunkan ketika Nabi sedang berkholwat di Gua Hiro. Saat itu usia Nabi menginjak 41 tahun. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat dari surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai dengan 5. Seiring berjalannya waktu, wahyu turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun. Dan ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan dalam periode turunnya Al-Quran ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah. Jadi turunnya Al-Quran itu pertama kali di Gua Hiro pada waktu Nabi berkholwat di usia 41 tahun. Itu awal pertama kali. Terus di periode turunnya Al-Quran ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah yaitu periode Makkah, yaitu pada masa Nabi bermukim di Makkah sejak dia diangkat menjadi Rasul, yakni tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi, yaitu pada waktu Nabi berumur 41 sebelum hijrah. Periode Mekah kurang lebih 12 tahun. Semua ayat yang turun pada periode ini disebut Makkiyah. Jadi yang Makkiyah itu yang ayat-ayat yang turunnya di Makkah itu disebut Makkiyah. Terus yang kedua Madaniyah, yaitu periode Madinah. Masa Nabi bermukim di Madinah, yakni mulai permulaan hijrah ke Madinah, yaitu awal kali mulai hijrah ketika hijrah ke Madinah sampai dengan menjelang wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi yaitu 11 Hijriah. Jadi bulan Hijriah itu hitungan dari awal pertama kali Nabi hijrah ke Madinah, itu baru dihitung tahun Hijriah. Terus periode di Madinah ini atau bertempat di Madinah ini kurang lebih yaitu 10 tahun. Maka dari itu Madaniyah atau periode Madinah dalam turunnya Al-Quran itu selama 10 tahun. Di periode Mekah 12 tahun, di periode Madinah 10 tahun. Terus C, cara-cara Al-Quran diturunkan. Al-Quran, yang pertama Al-Quran di Lauh Mahfuz. Yang kedua Al-Quran dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit bumi atau Baitul Izzah. Yang ketiga Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi keadaan Al-Quran mulai dari di Lauh Mahfuz turun ke Bait Al-Izzah atau langit bumi, baru turun ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Lanjut di ayat pertama dan terakhir turun. Ayat yang pertama Bapak bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kurang lebih berarti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Terus wahyu yang terakhir Bapak bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kurang lebih berarti pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Terus
kita membahas tentang turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dalam satu ayat, surat Al-Furqan ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaruu laulaa nuzzila 'alaihil qur'aanu jumlatan waahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Pembahasan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ada 5 hikmah-hikmah. Yang pertama, memantapkan dan meneguhkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi celaan dari orang-orang musyrikin. Jadi dengan turunnya wahyu, Nabi terbantu. Terus, saya seperti halnya tadi, ketika ditanya kenapa Al-Quran turunnya tidak langsung, baru turun ayat, itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Terus yang kedua, mempermudah Nabi dalam menerima wahyu, karena beban turunnya wahyu merupakan sesuatu yang berat. Kemarin seperti waktu awal pertama kali Nabi menerima wahyu dengan keadaan yang menggigil dan ketakutan. Ininya mendapatkan wahyu itu terasa sangat berat sekali. Terus yang ketiga, pengenalan dan penerapan syariat atau hukum menjadi lebih ringan karena turun secara bertahap atau berangsur-angsur. Jadi pengenalan dalam agama Islam, ajaran Islam menjadi lebih ringan karena termasuk pembelajarannya dengan turunnya wahyu yang berangsur-angsur, maka pembelajarannya pun tidak langsung. Jadi berangsur-angsur dengan situasi dan kondisi yang ada. Terus yang keempat, mempermudah penghafalan Al-Quran bagi kaum muslimin serta mempermudah pemahaman dan penghayatan mereka. Nah, berangsur-angsur juga bermanfaat biar mudah untuk dipelajari, mudah dipahami. Yang kelima, wahyu turun sejalan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Nah, ini tadi sesuai dengan sikon. Guna apa? Biar membantu Nabi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, lanjut. Sekarang kita mengenai sejarah penulisan. Jadi Quran itu kan turunnya per ayat, ada yang per ayat, ada yang per surat, ada yang 5 ayat atau berapa itu. Kita baca dulu sabda Nabi, "Du'u hadhihi surah fil mawdu' alladhi yadhkuru fihi kadza wa kadza." Letakkan surat ini pada tempat yang disebutkan di dalamnya ungkapan ini dan itu. Nah, ini itu menjadi satu tendensi untuk penulisan Al-Quran. Nabi pernah mengutus sahabat untuk selalu menulis wahyu yang turun, atau ketika wahyu itu turun, sahabat di sekeliling Nabi itu disuruh untuk mencatat wahyu itu. F. Sejarah penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran dalam sejarah dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode Nabi, yang pertama periode Abu Bakar, yang pertama periode sahabat Utsman bin Affan. Yang pertama periode Nabi Muhammad SAW. Nabi menyuruh sebagian sahabat untuk menulis setiap wahyu yang turun pada Nabi. Yang kedua, tempat penulisannya beragam, ada yang di kulit hewan, ada juga yang menulis di atas pelepah kurma dan lain-lain. Yang ketiga, contoh sebagian dari sahabat penulis wahyu ada Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid dan sahabat lainnya. Jadi pada waktu Nabi itu penulisannya masih belum rapi atau belum teratur. Ada yang di sahabat A, ada yang di sahabat B, ada yang di sahabat C dan lain-lain. Ininya belum menjadi bentuk satu buku kayak gitu. Terus yang kedua periode Abu Bakar.
Al-Quran mulai dibukukan pada zaman Abu Bakar dengan dikoordinatori oleh Zaid bin Thabit. Dalam misi ini, Zaid berhasil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menyusunnya menjadi satu kitab. Baru di periode sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, mulai ada wacana untuk membukukan Al-Quran. Maka dari itu, Abu Bakar mengutus Zaid bin Thabit untuk menjadi kepala dalam tugas mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menyusunnya, juga menulisnya menjadi satu kitab yang utuh. Nah, terus di periode yang ketiga, di periode sahabat Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran mulai digandakan dan didistribusikan ke berbagai kalangan umat Islam. Dipanitiai oleh Zaid bin Thabit, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Az-Zubair dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam. Nah, baru di Khalifah Utsman bin Affan ini ada penggandaan Al-Quran. Penggandaan apa? Memfotokopi yang tadi sudah dikumpulkan itu baru digandakan menjadi banyak dan mulai disebar di beberapa daerah Muslim. Nah, itu pembelajaran dari bab 2 Quran Hadis. Dari Bapak, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan